Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita harus prihatin terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, sesama orang Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati, yang pada tanggal hari ini, tanggal 13 Agustus tahun 2025, tepatnya di alun-alun Pati, terjadi kerusuhan yang besar. Karena dari masyarakat betul-betul menggunakan kekuasaannya, karena kedaulatan adalah di tangan rakyat, sehingga tentu saja berupaya untuk impeachment, mengatasi permasalahan dengan memundurkan Bapak Bupati Pati, Bapak Sudewo, untuk mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Tentu saja ini menjadi hal yang baru pertama kali di Jawa Tengah terjadi hal seperti ini. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Taji Yassin Maimun, tentu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak anarkis. Tetapi tentu netizen juga sudah memahami, karena sekarang ini kejadian-kejadian yang ada langsung disiarkan melalui media sosial atau media-media nasional. Yang tentu saja ini menjadi pelajaran juga bahwa masyarakat memang harus lebih diberikan kesempatan untuk berdialog, menggunakan hikmah dan kebijakan, menggunakan hal-hal yang positif untuk menjadikan sebagai landasan kapan dan bagaimana mereka untuk mengusulkan sesuatu, menyampaikan aspirasi dari akar rumput kepada pemerintah. Dan ini juga memberikan pelajaran bagi kita yang tentu berada di daerah-daerah di wilayah Indonesia, yang tentu saja hal-hal yang berkait dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Apalagi ironisnya ini menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Mestinya di setiap tempat harus dikondisikan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Tetapi yang terjadi karena memang sudah chaos, sudah terjadi hal-hal yang di luar pemahaman dan di luar kebijakan, sehingga tentu masyarakat berlaku anarkis. Ada yang melempari gedung kabupaten dengan sayur mayur yang busuk, atau dengan hal-hal lain yang tentu saja netizen lebih paham akan hal ini. Tetapi yang bisa dipetik dari pelajaran ini adalah mampunya masyarakat untuk mengendalikan diri, untuk bisa memahami situasi dan kondisi. Apalagi saat ini dibutuhkan leadership, kepemimpinan yang merakyat. Tidak hanya sekedar duduk di kursi jabatan, di belakang meja, tetapi mereka memang harus betul-betul mendekat pada masyarakat. Inilah yang tentu saja menjadi perhatian kita semuanya. Seorang yang bergerak secara sendiri tentu tidak akan memberi bekas apapun. Ibaratnya adalah masyarakat itu, satu warga itu menjadi lidi. Kalau lidi ini dikondisikan, satu lidi mungkin untuk menyapu, ya tidak akan bersih. Tapi bagaimana ketika terkumpul 10.000 lidi yang dijadikan satu, yang disebut suh, atau untuk menyapu, tentu hasilnya akan menjadi lebih bersih. Terkait dengan kebijakan pemerintah, monggo nanti dikondisikan pada pemerintah khususnya untuk
bersosialisasi terhadap masyarakat. Tentu masyarakat juga jangan sampai bangga ketika bisa memberikan impeachment terhadap pemerintah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat dengan baik. Karena kalau sudah terjadi pengerahan massa, sudah tensinya memanas, ada sumbu pendek di situ, tentu emosi sudah tidak terkontrol, dan tentu akan terjadi sesuatu yang destruktif. Dan semoga hal yang menimpa saudara-saudara kita yang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tidak berimbas, berefek kepada daerah-daerah lain di Indonesia. Dan mari kita upayakan untuk mengendalikan diri kita, memantapkan kondisi bahwa mencari hidup yang lebih baik, memahami akan kondisi yang ada sekarang. Masyarakat bawah ini sudah susah, mencari nafkah susah, mencari pekerjaan susah, apalagi dengan adanya kerusuhan-kerusuhan. Tentu hal yang demikian ini tentu tidak manfaat. Tapi apapun itu, ketika terjadi kebijakan dari pemerintah, baik desa, kecamatan, atau kabupaten, atau bahkan provinsi, atau bahkan negara, tentu harus ada penengah, harus ada fasilitator yang berupaya untuk menjembatani bagaimana berdiskusi antara masyarakat dengan pemerintah di semua cakupan wilayah. Tentu sangat menyedihkan bagi kita yang tentu saja terdapat konflik yang berkepanjangan, di mana polisi juga sudah menembakkan gas air mata dibantu dengan TNI, dan masyarakat yang tentu saja dari awal mungkin mereka hanya menjadi partisipan saja, tetapi kena imbas dari efek ini. Tapi yang paling penting adalah mari kita berupaya untuk menyelesaikan sesuatu dengan konstruktif, dengan cara-cara yang bijak. Tentu saya secara pribadi tidak mengerti hal yang terjadi di daerah-daerah konflik yang sedang ada pada saat ini. Tetapi tentu saja belajar dari konflik, dari chaos yang ada di masyarakat. Tentu masyarakat sekarang ini, masyarakat yang lapar, ini tentu akan melakukan apapun, akan melakukan perbuatan-perbuatan apapun yang mungkin dilandasi dengan amarah, dilandasi dengan emosi, dan yang lainnya. Jangan kita jadikan diri kita menjadi hal untuk menyelakai orang lain, untuk menyakiti orang lain, atau berupaya menjadi sesuatu sebab kerusakan di permukaan bumi ini. Dan yang paling penting lagi adalah mari kita saling mendukung agar hidup kita semakin lebih baik. Dan kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Pati, Jawa Tengah, semoga segera bisa mendapatkan hal yang diharapkan, yang diinginkan, serta bisa hidup ayam tentrem. Tidak ada konflik, terutama menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga masyarakat kita menjadi masyarakat yang toto titi tentrem, karto raharjo, gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.